Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Syawitri dari Hukum Tata Negara 2B YIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ushul Fikih dengan materi Maqasid Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainul Mutakin. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan kelompok saya. 5 kemaslahatan. Pertama, memelihara agama. Sini menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi 3. 1. Memelihara agama dalam tingkatan daruriyat atau pokok, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau salat ini diabaikan, maka akan terancamlah keutuhan agama. 2. Memelihara agama dalam tingkatan haji, tingkat hajiat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan qasar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam berpergian. Ketiga, memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, misalnya seperti menutup aurat baik dalam sholat maupun di luar sholat, membersihkan pakaian dan badan. 2. Memelihara jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat dapat dibedakan menjadi 3 juga. 1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau 2 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa dalam tingkat hajiat seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia. 3. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Yang ketiga, memelihara akal. Memelihara akal juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, memelihara akal dalam tingkat daruriyat seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal. 2. Memelihara akal dalam tingkat hajiat seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit hidup orang. Ketiga, memelihara akal pada tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Yang keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti disyaratkannya nikah dan larangan zina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi, maka akan mengancam keutuhan keturunan. Kedua, memelihara keturunan dalam tingkat hajiat seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan si suami karena ia harus membayar mahar misil. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyariatkannya kitbah atau meminang atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan. Kelima, memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingan, memelihara harta juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, memelihara harta dalam tingkat daruriyat
seperti diisyaratkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka akan mengancam keutuhan harta. Kedua, memelihara harta dalam tingkatan hajiat, seperti diisyaratkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal. 3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.